Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas metode kuantitatif kami pada pertemuan 6. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Fajri dengan NIM 64220697. Perkenalkan, nama saya Febriani Puspita Dewi dengan NIM 64220771. Perkenalkan, nama saya Mary Indri Dwi Wulandari dengan NIM 64220656. Perkenalkan, nama saya Nova Setiawati dengan NIM 64220826. Perkenalkan, nama saya Risma Suci Karoma dengan NIM 64220451. Selanjutnya, pada slide ini dapat kita lihat hasil rekapitulasi data kuesioner untuk variabel disiplin kerja yang merupakan variabel X1 dalam penelitian ini. Terdapat 100 responden atau sampel yang mengisi kuesioner dengan 11 pernyataan yang mewakili indikator-indikator dari disiplin kerja. Setiap responden memberikan penilaian dengan skala Likert, mulai dari 1 sampai 5. Total skor dari masing-masing responden sudah dijumlahkan di kolom paling kanan. Data ini nantinya akan digunakan untuk dianalisis lebih lanjut guna melihat pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, yang slide berikutnya merupakan rekap data kuesioner untuk variabel pelatihan, yaitu variabel X2 dalam penelitian. Selain nilai kuesioner, pada tabel ini juga ditampilkan data demografis responden seperti jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan masa kerja. Ini bertujuan untuk memperkaya konteks analisis. Dan terdapat 11 pernyataan yang diisi oleh 100 responden terkait pelatihan yang pernah mereka ikuti. Dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 dan total skor ini dari masing-masing responden juga ditampilkan di kolom paling kanan untuk memudahkan analisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, di sini ada rekap kuesioner variabel kinerja Y dengan sampel 100 responden dan terdiri dari 11 pernyataan. Uji regresi linier berganda adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen bebas terhadap satu variabel dependen terikat. Regresi ini bertujuan untuk membangun suatu model prediksi yang menjelaskan hubungan linear antara variabel-variabel tersebut. Secara matematis, model regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan alfa ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah E. Keterangannya, Y sama dengan variabel terikat dependen, A sama dengan alfa sama dengan konstanta. B1 sama dengan koefisien variabel 1, X1 sama dengan variabel bebas 1, B2 sama dengan koefisien variabel 2, X2 sama dengan variabel bebas 2, E sama dengan standar error atau tingkat kesalahan. Jadi di sini ada hasil uji regresi linear berganda. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji regresi linear berganda diperoleh sebagai berikut. Y sama dengan alfa ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah E. Y sama dengan 6,705. Itu dapatnya dari tabel unstandardized coefficient yang bagian konstanta. Ditambah 0,643 X1 itu diambil dari
tabel unstandardized coefficient X1-nya. Terus ditambah 0,229 X2 diambil dari tabel unstandardized coefficient X2-nya. Keterangan Y sama dengan variabel dependent atau kinerja, X1 sama dengan variabel independen atau disiplin, X2 sama dengan variabel independen atau pelatihan, alfa sama dengan nilai konstanta, B1, B2 sama dengan koefisien variabel, E sama dengan error atau tingkat kesalahan. Penjelasan hasil uji regresi linear berganda. 1. Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa nilai konstan sebesar 6,705 menunjukkan apabila semua variabel independen yang terdiri dari disiplin X1 dan pelatihan X2 dalam keadaan konstan atau tidak mengalami perubahan atau sama dengan 0. Maka besarnya kinerja karyawan atau Y sebesar 6,705. Yang kedua, koefisien regresi variabel disiplin X1 sebesar 0,643 yang berarti menunjukkan apabila variabel disiplin dinaikkan 100%, maka akan mengakibatkan meningkatnya kinerja karyawan sebesar 64,3%. Kontribusi yang diberikan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 64,3%. Yang ketiga, nilai koefisien regresi variabel menunjukkan apabila pelatihan dinaikkan sebesar 100%, maka akan mengakibatkan meningkatnya kinerja karyawan sebesar 22,9%. Kontribusi yang diberikan pelatihan terhadap kinerja karyawan sebesar 22,9%. Selanjutnya, uji T parsial. Uji T atau t-test adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok data. Uji ini biasanya digunakan untuk membandingkan rata-rata atau mean dari dua sampel, atau untuk menguji apakah rata-rata sebuah sampel berbeda secara signifikan dari nilai tertentu atau biasanya nilai populasi. Dalam penelitian, uji T digunakan untuk 1. Menguji hipotesis tentang perbedaan rata-rata, 2. Nilai hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, 3. Menentukan apakah sebuah variabel bebas memiliki pengaruh signifikan secara parsial. Selanjutnya, penjelasan hasil uji T parsial. T-tabel DF sama dengan N dikurang K 5%, sama dengan 100 dikurang 3, 5%, sama dengan 97,0,025. T-tabel 2,00. Diketahui nilai sig untuk X1 terhadap Y sebesar 0,000, lebih kecil daripada 0,05. Dan nilai T hitung 9,281 lebih besar dari 2,00. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa X1 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Berdasarkan data tabel uji T dapat diketahui nilai peroleh koefisien sebagai berikut. 1. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X1 terhadap Y atau H0 ditolak dan H1 diterima. 2. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X1 terhadap Y atau H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya, penjelasan hasil uji T parsial. Masih sama dengan yang tadi, T-tabel diketahui nilai sig untuk X2 terhadap Y sebesar 0,003, lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 3,001 lebih besar dari 2,00, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa X2 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Berdasarkan data tabel uji dapat diketahui nilai peroleh koefisien sebagai berikut. 1. Jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05
atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X2 terhadap P atau H0 ditolak dan H1 diterima. Yang kedua, jika nilai SIK lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X2 terhadap P atau H0 diterima dan H1 ditolak. Uji F simultan. Uji F adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan bersama-sama antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam analisis regresi linier, uji ini juga dikenal sebagai uji signifikansi model regresi secara keseluruhan. Persyaratan: jika nilai SIK lebih kecil 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel independen X1 dan X2 terhadap variabel dependen Y atau H0 ditolak dan H1 diterima. Jika nilai SIK lebih besar 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel independen X1 dan X2 terhadap variabel dependen Y atau H0 diterima dan H1 ditolak. Penjelasan hasil uji F simultan. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji simultan uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 78,470 dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 untuk menentukan nilai F hitung dengan derajat kebebasan degree of freedom dengan perhitungan df1 sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. df2 sama dengan N dikurang K sama dengan 100 dikurang 3 sama dengan 97. F tabel sama dengan 3,09. Berdasarkan data tabel uji F dengan kriteria di atas diperoleh nilai SIK 0,000 lebih kecil 0,05 dan nilai F hitung 78,470 lebih besar 3,09, maka H0 ditolak, H1 diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel disiplin X1 dan pelatihan X2 secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja Y. Selanjutnya ada pengertian hasil uji koefisien determinasi atau R kuadrat, di mana yaitu koefisien determinasi atau R kuadrat adalah ukuran statistik dalam analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi variabilitas dari variabel dependen atau Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu X dalam model regresi. R kuadrat sering disebut sebagai ukuran goodness of fit karena mencerminkan seberapa baik model regresi cocok dengan data yang diamati. Namun perlu diperhatikan bahwa penambahan variabel independen baru akan selalu meningkatkan nilai R kuadrat meskipun variabel tersebut tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, digunakan adjusted R square R kuadrat yaitu atau R kuadrat yang disesuaikan yang mempertimbangkan jumlah variabel dalam model sehingga lebih akurat dalam menilai model regresi yang kompleks. Itu menurut Penny 2019. Di sini ada hasil uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Berdasarkan tabel di atas, di samping, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa hasil nilai uji koefisien determinasi atau R square sebesar 0,618 atau 61,8% yang artinya variabel disiplin atau X1 dan pelatihan yaitu X2-nya memiliki kontribusi pengaruh terhadap kinerja atau variabel dependennya yang diberi notasi Y.
sebesar 61,8%. Sedangkan sisanya sebesar 38,2 dipengaruhi oleh faktor lain seperti hasil penelitian dari Ayunda Citra Oktavia dan Mei Indrawati pada tahun 2024 mengatakan bahwa lingkungan kerja dan budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan juga terhadap kinerja karyawan. Lalu ada penelitian Maulia Sri Dewi pada tahun 2023, ia juga mengatakan bahwa motivasi juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dan lain sebagainya. Jadi, jadi bisa dikatakan kalau misalkan untuk regresi ini bahwa kinerja itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya disiplin dan pelatihan. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.